Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Putra. Saya mahasiswa Potensi Utama, jurusan Teknik Informatika. Nah, di video kali ini saya akan membahas untuk memenuhi tugas UTS dari struktur data. Baik, jadi judul video kali ini adalah struktur data quickly. Nah, mungkin akan saya jelaskan sedikit dan lebih memahami kawan-kawan semuanya untuk lebih mengetahui apa sih struktur data quickly ini. Nah, untuk itu mari kita simak sama-sama di dalam video ini. Nah, baik, di sini kita akan bahas tentang pengertian struktur data quickly. Nah, pengertian quickly atau disebut dengan antrian. Nah, pengertian quickly atau antrian. Struktur data atau antrian yang disebut dengan quickly. Istilahnya quickly ini adalah antrian, yang mana adalah suatu bentuk khusus dari list linear dengan operasi penyisipan insertion hanya diperbolehkan pada salah satu sisi, yang disebut sisi belakang atau rear, dan operasi penghapusan deletion hanya diperbolehkan pada sisi lainnya, yang disebut sisi depan atau front dari list. Nah, untuk itu prinsip antrian ada FIFO dan FCFS. Apa itu FIFO? FIFO itu adalah first in first out. Nah, untuk FCFS sendiri adalah first come first server. Yang tiba lebih awal maka akan dilayani terlebih dahulu. Nah, jadi prinsip dari quickly ini adalah seperti ini. Yang tiba lebih awal maka akan dilayani terlebih dahulu. Next, lanjut. Nah, operasi dasar pada antrian, ada 4 operasi dasar yang dapat dilakukan pada struktur data antrian, yaitu yang pertama adalah create antrian dan isempty antrian, insert element atau antrian, dan yang keempat ada remove antrian. Nah, untuk itu akan kita jelaskan tentang create, isempty, insert, dan remove. Apa itu? Nah, pada misalnya antrian Q1, Q2, dan Q0, maka create antrian adalah suatu operator untuk membentuk dan menunjukkan suatu antrian hampa atau queue. Berarti 0 create queue sama dengan 0. Front create queue tidak didefinisi, dan rear atau create queue tidak terdefinisi. Nah, untuk isempty antrian adalah operator yang menentukan apakah antrian queue hampa atau tidak. Operand dari operator ini merupakan antrian, sedangkan hasilnya merupakan tipe data atau boolean. Isempty queue true jika queue hampa, yaitu jika nollen queue sama dengan 0. False hasilnya jika queue tidak hampa, yaitu jika null sama dengan queue, maka isempty create adalah true. Insert atau elemen antrian, operator yang menginsert atau mengisi elemen E ke dalam antrian Q. Elemen E ditempatkan di bagian depan dari antrian. Hasil dari operator ini adalah antrian yang lebih panjang.
Rare insert Q sendiri adalah Q0 adalah E, seperti insert false. Langkah memastikan bahwa antrian belum penuh. Yang pertama adalah menggeser maju rare atau langkah. Nah, yang kedua adalah mengcopy data ke elemen antrian Q yang ditunjukkan oleh rare. Dan prosedur insert X sama dengan titik-titik begin if R lebih kecil n10 begin R tambah 1 QR sama dengan X dan N sama dengan else write atau antrian penuh. Nah, yang terakhir ada remove antrian atau delete antrian. Remove Q adalah operator yang menghapus elemen bagian dari depan antrian Q. Hasilnya merupakan antrian yang lebih pendek. Pada setiap operasi ini, harga dari Noel Q berkurang 1 dan elemen kedua dari Q menjadi elemen terdepan. Jika Noel Q sama dengan 0, maka remove Q memberikan suatu kondisi error, yaitu underflow. Jelas bahwa remove create Q juga memberikan kondisi error underflow. Langkah untuk memastikan bahwa antrian ada isinya. Yang pertama, menggeser front maju 1 langkah dan mengcopy isi elemen yang ditunjukkan front ke variabel data. Nah, untuk antrian linear menggunakan 2 pointer indikator. Yang pertama ada front untuk awal antrian, rear untuk mengakhir antrian. Untuk akhir antrian. Untuk mengambil data menggunakan pointer front F, sedangkan pemasukan data menggunakan pointer R. Syarat front selalu lebih kecil sama dengan rear. Degrasi array 1 dimensi untuk QQ var Q array 1n of tipe data. Nah, ini adalah beberapa keadaan pada antrian linear. Mungkin terima kasih untuk penyampaian struktur data QQ pada Oke teman-teman semua, mungkin itu tadi penjabaran tentang untuk data QQ. Nah, mungkin banyak kekurangan dari saya dari segi penjelasan dan juga penjabaran mungkin dalam tahap proses pembelajaran. Dan mungkin kalau ada kritikan, saran atau masukan yang bisa membuat saya termotivasi lebih belajar lagi dalam menyampaikan materi ini. Mungkin terima kasih juga kepada dosen saya, Pak Indra, yang telah memberikan tugas ini kepada saya agar kiranya saya lebih bisa menjelaskan lagi. Mungkin saya sudahi saja. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan saya yang kurang berkenan kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.